Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen dengan NIM 43225020 dari kelas 1C TKI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam kimia, yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan singkatan dari reaksi oksidasi dan reduksi. Meskipun terdengar cukup teoritis, sebenarnya konsep ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Melalui presentasi ini, kita akan mempelajari apa itu reaksi redoks, bagaimana prosesnya terjadi, serta mengapa konsep ini sangat penting dalam berbagai bidang. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita lihat terlebih dahulu contoh penerapan reaksi redoks di sekitar kita. Proses seperti pembakaran bahan bakar kendaraan, perkaratan besi, kerja baterai pada ponsel, hingga proses metabolisme dalam tubuh, semuanya melibatkan reaksi redoks. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi redoks bukan hanya konsep di dalam buku pelajaran, tetapi merupakan proses nyata yang terus terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron. Dalam satu reaksi redoks selalu terdapat dua proses yang terjadi secara bersamaan, yaitu oksidasi dan reduksi. Oksidasi adalah proses pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah proses penerimaan elektron. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan karena elektron yang dilepaskan oleh suatu zat pasti akan diterima oleh zat lainnya. Sekarang kita fokus pada konsep oksidasi. Oksidasi merupakan proses ketika suatu zat kehilangan elektron yang ditandai dengan meningkatnya bilangan oksidasi. Selain dilihat dari elektron, oksidasi juga sering diartikan sebagai penambahan oksigen atau pelepasan hidrogen. Contoh paling sederhana dari oksidasi adalah proses pembakaran, di mana suatu zat bereaksi dengan oksigen. Kebalikan dari oksidasi adalah reduksi. Reduksi merupakan proses penerimaan elektron oleh suatu zat, sehingga bilangan oksidasinya menurun. Reduksi juga dapat diartikan sebagai pelepasan oksigen atau penambahan hidrogen. Penting untuk diingat bahwa setiap reaksi oksidasi selalu diikuti oleh reaksi reduksi. Oksidasi dan reduksi merupakan dua proses yang tidak dapat dipisahkan. Jika ada zat yang mengalami oksidasi, maka pasti ada zat lain yang mengalami reduksi. Hal ini berkaitan dengan hukum kekekalan muatan, di mana jumlah elektron yang dilepaskan harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Oleh karena itu, kedua proses ini selalu disebut bersama sebagai reaksi redoks. Dalam reaksi redoks terdapat dua istilah penting, yaitu oksidator dan reduktor. Oksidator adalah zat yang menerima elektron sehingga menyebabkan zat lain teroksidasi. Sebaliknya, reduktor adalah zat yang melepaskan elektron sehingga menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Dengan memahami peran oksidator dan reduktor, kita dapat lebih mudah menganalisis suatu reaksi redoks. Untuk mempermudah analisis reaksi redoks, digunakan konsep bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi menunjukkan tingkat oksidasi suatu unsur dalam senyawa atau ion. Dengan membandingkan bilangan oksidasi sebelum dan sesudah reaksi, kita dapat mengetahui unsur mana yang mengalami oksidasi dan unsur mana yang mengalami reduksi. Penentuan bilangan oksidasi mengikuti beberapa aturan umum, seperti unsur bebas bernilai 0 dan jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa netral harus sama dengan 0. Aturan-aturan ini sangat membantu dalam menentukan perubahan bilangan oksidasi dan menganalisis reaksi redoks secara sistematis. Bilangan oksidasi memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menentukan apakah suatu reaksi termasuk reaksi redoks, menentukan zat yang mengalami oksidasi dan reduksi, serta membantu dalam proses penyetaraan reaksi redoks. Oleh karena itu, pemahaman bilangan oksidasi sangat diperlukan dalam mempelajari reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks bertujuan agar jumlah atom dan muatan listrik pada kedua sisi reaksi menjadi seimbang. Proses ini dilakukan dengan memisahkan reaksi menjadi setengah reaksi oksidasi dan reduksi, kemudian menyetarakan atom dan muatan sebelum kedua reaksi digabungkan kembali. Sebagai contoh, pada reaksi magnesium dengan oksigen, magnesium mengalami oksidasi karena melepaskan elektron, sedangkan oksigen mengalami reduksi karena menerima elektron. Contoh ini menunjukkan secara jelas terjadinya perpindahan elektron dalam reaksi redoks. Kemudian contoh perhitungan bilangan oksidasi. Pada senyawa KMnO4, kalium memiliki bilangan oksidasi +1 dan oksigen bernilai -2. Karena senyawa ini bersifat netral, maka bilangan oksidasi mangan dapat ditentukan, yaitu +7.
Contoh ini menunjukkan penggunaan bilangan oksidasi dalam analisis reaksi redoks. Reaksi redoks memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan industri, seperti pada baterai dan aki, fotosintesis, respirasi, pengolahan logam, serta peristiwa korosi. Hal ini membuktikan bahwa konsep redoks sangat penting dalam kehidupan modern. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa reaksi redoks merupakan reaksi kimia yang melibatkan proses oksidasi dan reduksi melalui perpindahan elektron. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak proses penting di alam dan teknologi. Dengan memahami reaksi redoks, kita dapat lebih mudah memahami berbagai fenomena kimia yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.